Ini Nat, waktu pertama tahu soal komandan positif, Ah, itu gimana? Perasaannya apa kaget apa? Kak, mohon maaf, hasil swab tanggal 30 April kemarin positif. Udah, Mama pisah sama saya. Pisah sama istri? Iya, secara manusiawi terus terang saya stres malam itu. Saya ngepel, popot. Kamar sebelah saya itu kosong, udah ada isinya. Saya jadi ikut stres juga karena orangnya teriak-teriak terus. Teriak terus? Iya. Ada yang nyaut-nyautin apa ya? Ah, Nyambung-nyambungin soal masjid At-Taqwa. Karena komandan tutup, apa ini itu seperti apa? Benar nggak komandan ada niat untuk maju pilkada? Cacam nian. Kembali lagi di channel BD TV yang Cacam Nian. Halo guys, saya sama bosnya Bengkulu Today, Ketua SMSI Provinsi Bengkulu, Mas WS. Apa? Wibowo Susilo. Oke, nah hari ini agak spesial nih. Spesial kenapa? Karena kita sebentar lagi mampir ke rumah Komandan Jenderal Irjen Pol Supratman, mantan Kapolda Bengkulu. Tapi bagi kita, karena orang Bengkulu, selalu sana kita. jadi Kapolda kita. Ini kita mau ke rumahnya, mau ngopi, ngobrolin soal ya, yang terkini dari Bengkulu ya. Terutama beliau ini karena sempat heboh soal COVID ya. COVID, corona. Positif COVID, sempat positif COVID. Nah, seperti apa obrolan kita? Simak sampai habis karena ini sangat menarik. Kita cari tahu apa yang beliau rasakan ketika COVID dan juga 2020 ya. Politik. Pilkada 2020. Kan banyak yang penasaran. Komandan ini orang putra asli daerah. Bener nggak katanya info isu-isunya mau nyalon? Apa benar? Yuk kita ke dalam, kita tanya langsung. Cacapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, spesial karena pakai kopi. Durian. Ini ngevlog pakai ngopi dan ada durian. Durian. Bersama Kapolda Bengkulu Pada zamannya. pada zamannya. Iya, pada zamannya. Bagi kita orang Bengkulu masih Kapolda. Oh itu. Yang lain penggantinya. Pengganti. Baca nih kau. Irjen Pol Supratman, Jindan, Ya. sehat dan? Alhamdulillah. Tengok lah kan. Iya. Karena udah pernah sakit memang. Ya? Saya lah tidak sakit. Tidak pernah sakit. Iya. Heboh nian kemarin tuh. Ah, Heboh. Se-Indonesia. Se-Indonesia heboh ya. jadi istilahnya itu kalau orang tidak terkenal kan harus segala macam kan. Saya tidak cukup cuma itu aja kan. Cukup itu aja dan. Corona pula keterkenal. Jadi cepetnya gitu. Jadi cepat, Karena ya. cepet terkenal lah. Kena corona cepet lah. Kena corona cepat. Apalagi bintang 2 ya. Tapi alhamdulillah bersyukur. Ternyata Pak Supratman sehat-sehat aja. Sehat, fresh kan? Fresh aja. Iya, betul. Ini Nat, waktu pertama tahu soal komandan positif, Ah, itu gimana? Perasaannya apa kaget, apa shock, apa gimana? ya jelas kaget ya. Ya. Jadi begini. Pada saat saya mau di tes swab itu, Tes swab. memang saya sudah perhitungkan itu. Pasti ada risiko. Pasti ada risiko. Jawabannya cuma dua kan. Kalau nggak negatif, positif. Ya. Kalau negatif, ya tidak masalah. Kalau positif, ya risiko itu yang sudah saya hadapi. Nah, saya harus pada waktu itu karena saya pimpinan Polda di Bengkulu ini, saya ambil risiko itu. Kenapa saya ambil? Kalau saya diam, tahu-tahu saya positif seperti itu, dapat dibayangkan kan, Iya. lebih berbahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Ya,
saya pegang dia, Bowo saya pegang, Anda saya pegang, saudara-saudara saya pegang, keluarga saya, nanti keluarga nanti kemana-mana. Bisa semasyarakat Provinsi Bengkulu ini. Jadi inisiatif untuk tes itu dari komandan Iya, sendiri? dari saya sendiri. Karena memang pada waktu itu sudah ada salah satu staf saya, dokter saya yang sudah positif. Oh, Yang kedua, saya juga karena kegiatan saya kan banyak. Iya. Saya ke perbatasan Kaur, ke Lebong, Iya. saya ke Muko-Muko. Jadi hampir setiap hari saya kegiatan seperti itu dan bertemu dengan berbagai macam orang. Nah, saya pikir memang kami ini rentan, saya bilang. Iya. Kita ini rentan, termasuk rekan-rekan dari Iya, pers juga rentan, saya pers bilang. juga. Dan saya juga orang yang paling safety sebenarnya. Setiap kegiatan saya pakai sarung tangan, Iya. saya selalu pakai masker, Masker. pakai kacamata, cuci tangan, pakai itu nggak berhenti itu kan. Makanya badan saya secara fisik nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Waktu Iya. itu nggak ada ngerasa dikit apapun? pun, sampai saat ini. Sampai Dikit pun, saat ini? Iya. Makanya saya yakin itu kan. Iya. Sampai saat ini bro, tidak saat ada ini nggak gejala. Nggak ada gejala. Iya, jadi makanya saya yakin makanya saya berani swab tuh, saya pikir nggak mungkin lah kan itu kan. Iya. Namun itu tadi kan ibaratnya tuh risiko yang kedua positif tuh ya saya harus dapi itu tadi kan. Ya jawabannya cuma dua, kalau nggak negatif positif kan. Iya. Itu begitu saya habis serah terima, saya pulang, begitu posisi di Liwa Hah? jam 7, jam 8 pagi. Kepala Laboratorium Kesda, Pak Dr. Hertian, telepon saya. Kak, mohon maaf, hasil swab tanggal 30 April kemarin positif. Wah, kaget saya kan. Masa ya? Iya, ya udah saya harus percaya itu kan. Iya. Tuh. Di situ saya ngomong, kan saya sama istri kan, sama kru-kru saya. Tadinya saya satu mobil sama istri saya kasih tahu sama istri saya, udah mama pisah sama saya, dia pakai mobil di belakang. Pisah sama istri? Iya, ya langsung itu kan saya harus itu kan. Tuh. Sama keluarga pisah semua? Kalau keluarga, kalau anak-anak saya kan masih di rumah sini Masih kan. di rumah. Ya, ketika dalam perjalanan kan saya kan sama istri Iya. berangkatkan untuk serah terima jabatan Kapolda itu kan. Udah saya kasih tahu, udah istri saya naik mobil yang belakang. Perasaan komandan waktu itu apa? Ya galau, ya bingung kan gitu kan. Ternyata ya itu risiko yang Tugas, yang positif itu yang saya hadapi ternyata kan itu kan. Udah saya ya udah mau diapakan kan gitu. Iya. Langsung perjalanan sampai Bengkulu maghrib. Buka puasa saya masih puasa, habis itu saya sholat maghrib, saya lanjut Isya tarawih. Habis itu kepala rumah sakit Bayangkara datang, Pak Dr. Amin. Iya. Kemudian Dr. Hertian juga, kepala laboratorium juga datang. Dia lihat saya kan, Pak gimana? Ada rasa apa? Nggak ada, saya bilang. Itu ciri-ciri kayak flu apa? Nggak ada kering, sama. tenggorokan, nggak ada. Nggak ada, itu kan. Itu, makanya itu, habis itu, nah, yang hebatnya itu tadi, alhamdulillah, pada saat saya swab tanggal 30 April itu, saya ajak istri. Istri saya negatif. Negatif. Iya, Kok jadi gitu ya? itu kan. Ya udah, saya pikir oke lah, saya tidak mau berpolemik seperti itu, apapun itu kenyataannya, saya positif. Udah, akhirnya, itu datang, masa, gimana saya bilang? Ya Bapak harus isolasi katanya. Diisolasi. Nah, Di mana kemarin? Waktu itu dia bilang isolasi bisa mandiri Pak katanya. Bisa mandiri. Mandiri bisa di rumah di mana. Terus saya pikir kalau isolasi di rumah sakit mana? Rumah sakit M Yunus Pak. Kamarnya seperti apa? Nah kebetulan gedung baru yang di baru, belakang. Nah iya. karena gedung baru sebagai gedung baru Iya. pasti fasilitasnya juga baru kan. Iya, iya. Udah kalau gitu saya nggak sampai 5 menit saya berpikir, saya langsung udah malam ini juga saya berangkat ke rumah sakit, saya bilang gitu. Kalau saya di rumah nanti beban keluarga kan, Beban keluarga. semakin itu kan anak-anak saya ngelihat saya seperti itu kan udah akhirnya udah saya itu apa namanya itu minta baju, pakaian, berangkat saya diantar oleh supir saya sama ajudan. Iya. 3 sampai di sana mereka kan batas pintu aja nggak boleh Iya, masuk kan. iya. Nah, masuk saya sudah disambut dengan rombongan
baju kayak Teletubbies itu kan. Astronot. Astronot itu kan itu. Iya. Saya langsung diambil darah, diperiksa ronsen saya, sudah habis itu saya dikasih kamar. Udah. Secara manusiawi terus terang saya stres malam itu. Stres. Iya. Ya manusiawi kan. Itu kan. Wah, kok begini saya pikir kan. Gak bisa tidur saya. Nggak bisa tidur. Iya. hari pertama. Terus, waduh, udah akhirnya sampai sholat subuh, saya sholat. Dah. Pagi-pagi hari Minggu, saya merenung, wah ini nggak bisa nih saya bilang. Mm. Kalau begini, imun saya semakin ngedrop. Iya. Walaupun fisik saya sehat, kalau imun saya ngedrop, masuk barang itu kan istilahnya kan Masuk, iya. itu. Tuh, udahlah Bismillah saya langsung WA istri saya bilang, Ma, tolong bawa itu sepeda statis saya kan, Iya. bawa carikan kain pel, ember saya bilang, Iya. itu Hah? kirim. Nah, udah di sana udah mulai saya olahraga, saya ngepel, pokoknya kegiatan semua. Jadi saya betul-betul saya tata hati saya supaya saya tidak sedih kan gitu Iya. kan. Supaya saya tidak memikir yang macam-macam kan gitu. Saya karena saya memang sehat, saya akan harus Harus. sehat kan gitu kan. Wah, udah mulai saya akan bangkit. Akan saya kasih makan, saya sikat semua kan itu. Pokoknya betul-betul saya gerak betul. Betul. Nah, pas hari Minggu hari Senin, Iya. dokter datang, Pak gimana, sehat? Ya sehat saya bilang kan. Tuh, habis itu kita swab Pak ya katanya. Udah, swab, colok lagi saya. Kalau karena diambil waktu lagi. itu laboratorium kita pada waktu itu kan kita kan belum punya Belum ya. punya alatnya kan. Iya. Pasti kuliah kalau nggak di Palembang di Padang. Di Padang. Udah sampai situ. Nah, saya terus ikuti isolasi itu kan. Nah, pas hari Jumat Hmm. berita tuh muncul, Pak berita baik, hasil swab hari Senin kemarin negatif. Iya. Berarti kan secara teoritis Senin itu saya sudah negatif. Dari Seninnya itu. Iya itu kan, iya. Betul. Bisa saja minggunya mungkin sudah negatif. Iya. Atau mungkin pada saat malam minggu itu saya diambil swab sini, Iya. kalau kita punya alat langsung dicek, jangan-jangan saya sudah negatif. Udah negatif. Iya. Atau mungkin baru pas diumumkan itu mungkin udah sehat. Bisa jadi. Udah. Maunya Memang kita bukan itu sehat. kan. Iya, karena Memang begini, ini kan? memang kan masa inkubasi kan 14 hari. Iya. Tanggal 30 April kan saya ambil swab, bisa jadi positif saya itu bukan tanggal 30 April. Bisa tanggal 29, bisa tanggal 28 kan. Iya. Jadi, nah mungkin karena imun saya bagus, akhirnya itu kan ya nggak ada masalah, ya, terus sampai akhirnya pada saat di swab itu saya negatif. Nah, udah habis itu saya tetap ikuti protokol kesehatan, saya tetap isolasi. Habis itu hari Seninnya lagi saya di swab lagi, Selasa saya di swab lagi, hasilnya negatif. Udah, Negatif semua nih. saya bisa boleh pulang tetap saya karantina mandiri kan selama Karantina 2 minggu. mandiri Ya dulu. udah begini aja saya. Sekarang ya saya tetap aja karena memang nggak ada masalah kan Nggak ada saya masalah. keluar kan itu. Nah, saya kan rencana saya Senin besok kan saya harus ke tempat kesatuan saya yang baru nih Iya. di Sespim Polri Lembang Bandung. Betul, kan. betul. Saya harus Iya. berangkat. Saya mau yakinkan lagi dan resiko itu harus saya ambil lagi. Risiko itu harus Tidak diambil. banyak orang berani seperti itu. Ya, kemarin saya swab lagi. Kemarin swab lagi. Iya. 3 kali swab. 4. 4 kali. Nah, cacat. Yang Empat ketiga kali Satu, negatif. satu, dua, Swab tiga, isolasi 4, general. 5. 5. Sudah 5 kali swab. Satu positif, 4 negatif. 4 negatif. Nah, kemarin kami sini saya ambil kan, karena kan sudah ada alat kita Ya, kan. betul. Seandainya saya positif mungkin lebih heboh lagi itu. Nggak jadi saya berangkat ke Bandung kan gitu kan. Nah, jadi cuman saya memang Tidak merasakan apapun. iya, jadi saya harus hadapi itu kan. Nah, alhamdulillah saya negatif, saya juga senang karena saya sangat yakin. Kayak kenapa? Nah, contoh mestinya yang paling ikut tertular itu keluarga, ya kan, istri kan. Istri saya pada saat saya positif, saya masuk isolasi di rumah sakit, hari Rabu atau Selasa, mereka swab lagi. Swab lagi. Nah, istri saya swab, anak-anak saya di swab semua, hasilnya negatif. Negatif. Iya kan gitu kan. Nah kalau mestinya kan secara logika kan, Iya. mereka duluan kan, apalagi istri saya kan Iya. satu kamar sama saya kan Iya. itu. Termasuk dengan driver saya, Ya. ajudan saya yang setiap hari sama saya terus. Negatif juga. Semuanya alhamdulillah negatif semua. Nah, ya udah itu rencana Allah. Rencana Allah, Ya, ya. saya
justru bersyukur. Bersyukur dengan begitu saya bisa istirahat di sana, saya lebih fokus mengadu pada Allah, kan gitu kan. Ya mungkin selama ini saya ibadah saya mungkin tidak fokus, gitu kan. Sana saya yang tadinya mungkin sudah lama nggak ngaji, sana saya bisa ngaji. Jadi ngaji. Ya selama ini mungkin salat tahajud saya mungkin ya cuma 2 rakaat, sana mungkin agak lebih banyak. Lebih banyak. Ya, itu hikmahnya begitu saya begitu. Hikmahnya di situ. Jadi lebih dekat sama. Lebih dekat itu. Jadi ya alhamdulillah, dan saya juga terima kasih rekan-rekan saya, saudara-saudara saya semuanya banyak sekali yang mendoakan Kasih saya. support ya. Itu seluruh Indonesia bahkan dunia kan, teman-teman saya yang di luar itu dengar itu mereka support. Ada yang sampai ada bapak itu mungkin kenal sama saya baru 1 kali ketemu, saya juga udah lupa. Dia datang, dia kasih saya kasih air mineral 1, mungkin air itu didoain sama dia. Saking dia ininya ya. pedulinya itu. Pedulinya. Pak, saya ini saya pernah ketemu sama bapak di rumah di Bandung. Saya kirim ini air doa. Satu botol kecil. Satu botol itu. Itu salah satu wujud kepedulian. Kalau semua pek tahunya dikasih tahu jenderal apa? Tuh jenderal udah cerita WA. Oh, dia langsung WA saya. Oh, jadi tahu dia ya. Iya, itu satu. Alhamdulillah. Ustadz ya, kiai kita. Iya. Alhamdulillah Gus, saya bilang tuh, terima kasih doanya, saya bilang saya sehat, saya bilang kan gitu. Ya, intinya bahwa memang COVID ini tidak main-main. Iya. Memang real, nyata. Jadi orang bilang, oh ini rekayasa, nggak ada yang rekayasa. Kalau berani coba aja, ya. Berani nggak kan gitu kan? Direkayasa benar apa enggak kan gitu kan? Betul. Ya. Oh ini begini, coba aja orang yang betul-betul kena itu kan, apalagi yang sudah punya penyakit bawaan itu, coba aja kalau berani. Nggak usah pakai baju APD itu kan, masuk itu kan, rangkul dia. Nah, itu kan. Kalau memang itu tidak nyata kan, kalau itu memang kan buatan, enggak memang semuanya. Tapi komandan setuju dengan kita jangan paranoid dengan COVID? Oh iya jelas. Ya, kita jangan panik. Nggak usah ya. panik. Kalau panik justru tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan Yang masalah. penting tetap seperti ini. Jadi protokol kesehatan tetap harus. Kenapa? Saya bilang COVID ini tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Ya, sampai kapan pun kita tidak tahu. Ya, itu rahasia Allah. Ya. Nah, jelas ya itu tadi kehidupan kita itu kayak new normal. New normal itu betul itu. Kalau kita akan begini terus bangkrut. Virus buntu yang lebih parah. Virus buntu yang lebih parah. Iya. Corona negatif, cuman akhirnya kena lambung. Ya, itu Penyakit busuk yang lain. lapar. Nah, Iya. itu selesai Busuk itu. lapar. Itu tambah luar biasa. Jadi memang harus kita seperti ini. Jadi sekarang kalau kemana-mana tuh tetap masker ya. hand sanitizer harus bawa. Kalau mau ke rumah, sampai di rumah cuci tangan Cuci dulu. tangan. Itu sudah protap itu. Protap, ya, ya. tidak bisa lagi. Oh, ini kan batas karena sekarang ada wabah virus. Enggak, itu akan selanjutnya akan seperti itu. Selanjutnya akan Akan seperti itu. Karena kita tidak tahu kapan ini akan selesai. Ya, kalau nggak tahu nanti ya kita akan kena kan gitu kan. Ya bagi yang pas imunnya ngerok, walaupun mungkin insya Allah dia sembuh, cuman sembuhnya tertatih-tatih itu. Ya. Ya, kasihan. Saya pada saat hari keempat, kamar sebelah saya itu kosong, udah ada isinya. Saya jadi ikut stres juga karena orangnya teriak-teriak terus. Teriak terus. Iya. Di sebelah kamar komandan itu? Iya. Di Ya, M Yunus? Iya, saya lagi sholat tuh kok teriak. Ibu. Waduh, saya bilang ini kacau nih, saya bilang. Dia bisa belum, nanti kan kamar kita kan tidak ada yang dikunci itu. Iya. Dia masuk ke kamar saya nanti. Jadi masalah kan. Jadi masalah. Itu kan. Jadi memang betul tuh ada orang yang memang yang betul-betul dia jadi pasien kan, misalnya kan begitu kan. Nah, ini yang perlu kita jaga. Ya, pemerintah sudah memberikan SOP seperti itu, bukan ngarang-ngarang, memang harus. ini memang untuk kita semua kok. Ya, kasihan, apalagi sekarang anak-anak itu kan. Kenapa? Ya. Kita di sana tuh memang protapnya seperti itu. Kita bukan nggak diapain. Siapa ya, kalau kita mungkin penyakit demam berdarah biasa ditungguin istri kok. Iya. Bisa tungguin anak, bisa rekan-rekan bisa busuk. Kalau kena COVID, perawat aja mereka nggak mungkin setiap saat dia paling baik datangnya jam-jam tertentu aja. Kalau ada obat, pada saat kasih obat. Atau gitu. Kalau nggak akan itu. Nggak ada. Iya. Kita dikasih makan pun mereka juga takut-takut ngasihin kita. Itu taruh mungkin diketok pintu kita kan, ngasih mungkin begini kan.
Dan itu kita sadari itu. Walaupun mereka sudah pakai baju APD Iya. gitu kan itu. Rasanya kayak gimana Dan? Kayak kita jadi orang yang dijauhi apa di itu? Ya, Perasaan ya itu makanya kita juga berharap masyarakat bahwa ini kan bukan aib ya. Bukan aib ya. Ya, itu yang harus kita ya. Saya berharap sekali jangan masyarakat mengucilkan orang-orang seperti itu. Ya. Seandainya itu terjadi pada keluarga kita, Ya. seandainya itu terjadi pada orang tua kita, terjadi pada kakak kita, terjadi pada istri atau suami kita, anak kita, gimana kita? Kan gitu. Justru harus kita support. Harus disupport. Kita lihat kan, saya lihat di TV itu kan, Ya. di daerah Jawa itu kan, Ya. mereka sembuh, wah langsung diarak itu. Diarak sama Iya, ini. Ya. sampai kayak Mbak Pahlawan itu kan, Iya. sampai segitunya masyarakatnya kan, sampai dibikin kayak tumpengan sampai segitunya, itu. Iya. Dia menguangkan mereka. Iya. Kalau kita jangan dikucilkan jangan. Jangan dikucilkan. Jangan. Apalagi mereka udah sembuh selesai kok, gak ada masalah. Ya sama juga kita, misalnya saya positif ini, asal kita begini aja gak ada masalah. Enggak ada masalah. Gak ada masalah karena virusnya itu tidak langsung loncat begitu, masuknya dari mata, mulut, hidung. Makanya harus kita pakai masker. Masker Om. Iya. Eh, Jadi kalau pas udah pakai masker. kalau kita suka lupa kan kita gini tato ada sini kan, misalnya virus, dia taruh sini nih. Selagi tidak ke sini aman. Nah Aman. kita lupa kan kadang-kadang. Ngucap Nah gitu ya. itu. Makanya harus setelah itu Terus harus cuci tangan. Itu. Kalau nggak tuh ya hand sanitizer itu. Ada sedikit ini, Nak. Ah. Tapi terserah komandan mau jawab apa. Ah. Ada selentingan kayak gini. Ah, Waktu heboh komandan positif COVID. Ada yang nyautin apa ya? ah, Nyambung-nyambungin Ah. soal Masjid At-Taqwa. ah. Karena komandan tutup, Ah. apa ini itu seperti apa komandan jawabnya? Saya nggak sampai sejauh itu pikiran saya ya. Tidak sampai Ya. sejauh itu. Lillahi ta'ala aja lah. Lillahi ta'ala. Orang-orang yang ngomong seperti itu mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang benar. Diberi hidayah. Ya diberi hidayah. Saya pada waktu itu betul-betul melaksanakan tugas saya. Ya. Menjalankan tugas. Hanya kebetulan lokasinya di masjid. Ya. Jangankan Masjid At-Taqwa, Masjid Nabawi aja kalau ada apa-apa juga Ya. di polis lain. Ya enggak? Betul. Nah, dapat bayangkan pada waktu itu kalau tidak kita polis lain, orang yang masuk yang keluar kan Keluar, seenaknya. Kita seenaknya. tidak tahu pada waktu itu kan apakah masih ada virus atau Virus tidak. atau tidak. Yang jelas bahwa korban berasal dari sana. Ya. Makanya untuk sementara kita tutup. Begitu sudah tahu, oh di dalam tuh ada berapa orang, kasih tahu Pak, gini, habis itu kan kita tarik lagi polis lainnya. Kita ambil, kita cabut, baru kita jaga. Kan begitu. Komandan nggak dendam, Ngapain saya dendam? nggak sakit hati. Nggak ada lah. Nggak ada. Karena saya memang tugas saya. Dan saya bertanggung jawab kan dunia akhirat itu. Ya. Cacam. Ya. Ya. Makanya Allah sayang sama saya kan. Justru saya dibikin sehat terus. Tambah sehat malah. Saya dikit pun tidak ada maksud apa-apa kan. Ya, saya lihat komandan ya seperti Ya, biasanya. Gini aja. Biasa Seperti aja. belum COVID juga ya, seperti inilah. Iya, itu. Ya tapi ya tetap kita itu tadi kan ya tetap waspada ya Tetap imun waspada, kita kan imun itu. kita Karena dijaga. apapun itu orang yang sudah positif itu tadi kan walaupun sehat kalau saya mungkin pada waktu itu saya meratapi Meratapi, itu selesai juga. Selesai ya. Iya kan akhirnya imun saya ngedrop udah yang tadinya nggak sesak napas bisa sesak napas, Sesak napas. yang tadinya nggak bengek bisa bengek. Nah habis itulah langsung terus itu. Makanya saya memang malam itu manusiawi ya, Ya. ya manusiawi sekali. 4 malam saya kaget saya langsung wah saya bilang habis saya langsung bertobat saya bilang ya Allah saya bilang bantu saya bilang gitu kan. Tuh. Kasihan anak istri saya bilang gitu Ya. kan. Betul kan. Ternyata Allah luar biasa kepada saya dan keluarga. Biasa. Nah, selama COVID ini Dan, salah satu pimpinan yang paling, nah ini zaman kekinian paling eksis dalam mengkampanyekan maupun mengatasi Dan. Oh. Komandan paling konsisten datang kemana-mana. Ayo kita waspada COVID. Ayo kita ini jaga kebersihan. Komandan kemana-mana. Kabupaten pada ini diajak semua masyarakat. Pada ini. Tapi bukan soal COVID-nya Dan. Iya. Ini selentingan. Ini 2020. Ah. Boleh saya nanya? Bah, sama? boleh. Boleh. Ah. Ada yang ngomong komandan TPTP. Tahu TPTP? Ah. Tebar pesona. Komandan dikira apa? Benar nggak komandan ada niat untuk
maju pilkada 2020. Kalau menurut kamu seperti apa? Kalau gua sih yes. Emang saya ada potongan loh. Oh, dari jarang, bener Om? Oh. Anak Bengkulu, asli putra asli daerah. Saya bukan promosi ini ya, karena memang Waduh, saya no paranoid. Orang Oke, kayak saya deketin. orang kayak saya ini kan ngomong seenaknya. Iya. Ya bergaul juga nggak pilih-pilih. Nggak pilih-pilih. Iya, pakai dinas pun saya duduk di pinggir pantai, Iya. makan ngopi di warung-warung pinggir itu kan. Masa saya mau dipilih seperti itu kan? Gitu kan? Bahkan saya ingat betul sebelum yang lain membantu masyarakat, nih kasih beras, nih kasih sembako, komandan udah duluan. Iya. Masuk wartawan. Wartawan Belum juga ada dapat. bupati, gubernur ngasih bantuan untuk sembako wartawan. Polda udah duluan. Iya, dan itu apa istilahnya bantuan kita tuh betul-betul dari kita, bukan dari dinas kita tuh. Bantuan dari komandan. Ya dari saya, dari staf saya, anggota-anggota saya tuh yang urunan mereka kan. Saya bilang kita perlu bantuan masyarakat gini. Nah, kita coba bikin paket begini. Nah, siapa yang mau? Ada yang tuh juga. Saya 1 paket dan paket. Saya 2 paket komandan. Saya 10 paket komandan. Itu bukan karena pilkada. Alah. Dari hati. Ya kan, saya memang begitu kerja saya kan gitu kan. Saya karena saya putra daerah asli. Saya lahir di rumah ini rumah orang tua saya. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman saya sama keluarga saya bahwa saya bisa berbuat yang baik seperti semua mereka. Saya pikir kapan lagi kan? Kapan lagi? Iya, mumpung saya diberikan Allah sudah begitu sayang sama saya, apapun sudah diberikan kepada seorang keluarga. Saya pikir ya saya juga harus sangat bersyukur. Itu komandan lakukan Ya, karena karena Bengkulu. Karena Bengkulu. Dan Karena saya untuk memang Bengkulu. lakukan itu betul-betul dari hati. Dari hati. Ya, insya Allah enggak lah saya yang dikatakan tadi saya juga sebentar lagi juga mau Iya. purna, mau pensiun. Mau pensiun. Pensiunnya kapan? Saya menikmati. Kapan pensiunan? Ya paling bulan depan. Itu cantik. Ya, saya mau menikmati hidup saya mau sama keluarga, saya mau lebih fokus ibadah, paling-paling kegiatan-kegiatan sosial. Ya, yang bisa saya bantu masyarakat, bisa bantu saya bantu, itu aja. Kalau masalah politik kayaknya kita Belum lihat atau lah. tidak? Kalau sementara ini kayaknya enggak lah kayaknya. Sementara ini enggak. Karena gini, ya itu tadi kan, saya mau menghilangi image itu, biar masyarakat tahu bahwa apa yang saya lakukan selama 1 tahun 4 bulan ini saya jadi Kapolda, itu betul-betul dari hati nurani saya. Ya. Saya akan memperlihatkan masyarakat bahwa polisi itu ya begitu pekerjaannya. Saya bisa seperti itu karena masyarakat, saya didukung oleh masyarakat. Lebih-lebih karena komandan putra asli Bengkulu. Ya, jadi juga. saya pikir saya jangan hianati baju coklat saya kan gitu kan. Saya bisa seperti ini karena baju coklat saya. Karena saya bisa begini karena apa? Karena saya ada masyarakat kan. Jadi saya akan saya perlihatkan memang saya bukan karena tebar persona, Tegur sono. bukan karena saya mungkin ada yang dituju, insya Allah enggak lah. Ya, biarlah Allah yang punya. Bukan. Ini bukan pertanyaan pesanan atau ini, tapi ini nyinyirin. Iya, iya, mantan apa? Kapolda, Iya, nyinyirin iya, mantan netizen, Kapolda. suara Iya. netizen. Suara netizen. Ya, mungkin itu tadi kan termasuk saya mungkin pada saat saya kena COVID mungkin ada juga mungkin yang ya tanda petik, Tanda wah, petik. dalam kata ada, wah dia kan gitu kan, ada yang mendoakan banyak. Mendoakan. Mungkin. Kapolri termasuk waktu. Oh iya, Iya. termasuk Pak Mendagri juga. Pak Mendagri juga. Masuk. Malah dia kasih obat sama saya, Kasih obat, sama kirim minum vitamin kan. Berarti memang kepedulian daripada banyak sekali yang peduli sama saya kan gitu kan. Gus Muafik, terima kasih beliau sampai doakan khusus buat saya kan gitu kan. Ya, saya pikir ya begitu. Jadi udah jelas ya. Itu Jenderal, mantan yang sembuh Bang Bengkulu Pak Herianto Ah. itu kan pernah cerita. Kalau Pak Herianto katanya dapat ramuan dari ibu itu. Oh jadi begini, jadi kita cerita dikit. Pak Herianto tuh memang dia udah jadi pasien. Oh, Jadi udah jadi dia pasien. sampai sesak napas, Hmm. tuh kan, seperti itu. Nah, pada waktu itu ada ponakan saya jatuhnya, bapaknya sepupu saya. Dia
TNI Angkatan Darat di Jakarta, Iya. si Kolonel Ricky itu, dia kasih, saya juga nggak tahu tadi apa, dia bilang, Ci, dia bilang ini ada ramuan, dia bilang minumnya kayak teh, Ya. itu bukan untuk COVID, dia bilang, bukan, cuman itu untuk menjaga stamina kita, menjaga imun kita, dia bilang gitu. Insya Allah kalau minum itu kita semakin baik. Nah, akhirnya pada waktu itu pas AE kan kena kan, pada itu. Nah, istrinya juga kan bingung kan, ya memang Iya. orang-orang seperti itu kan Iya. bingung, Iya. iya kan, memang harus ada orang yang mensupport. Hmm. Nah, kebetulan istrinya itu kan masih ada keluarga sama kita Iya. kan. Dia curhat lah ngomong-ngomong gini. Pas ke Ricky, udah sebelah kiri, saya bilang, kirim ke saya ramuan itu. Saya nanti akan buatkan untuk ayah. Jadi setiap pagi kita bikin kita yang ngantar. Ya. Antar ke rumah sakit. Baru 3 hari atau 2 hari dia minum itu perubahannya luar biasa. Yang tadinya sih dia sesak napas sudah mulai hilang sesak napasnya. Hilang. Yang tadinya dia tidak mau makan sama sekali sekarang makannya luar biasa. Nah dengan begitu berarti otomatis imunnya kan naik kan? Naik, Nah betul. proses, alhamdulillah akhirnya dia sembuh. Dan itu juga pasti ditambah dengan vitamin-vitamin yang lain. Vitamin yang Kan lain. itu salah satu kan itu Penunjang. penunjang. Saya kemarin juga itu saya minum juga. Semuanya saya minum apa segala macam. Kalau kopi juga saya minum juga kan itu. Iya. Jadi kalau mau kena COVID ataupun nggak kena COVID, obatnya senang, bahagia. Nah, iya itu. Itu obatnya. Karena pikiran itu yang Pikiran itu ya. iya. Bang. Jadi pertama tuh ya kita harus tata manage pikiran kita. Kalau kita tidak bisa itu ada tumbang betul. Tumbang betul. Apapun itu ya relatifnya kayak saya positif. Mm. Nggak bisa lagi saya mengatakan, oh masa sih? Nggak, memang itu, buktinya Iya. seperti itu. Makanya sekarang ada OTG itu orang tanpa gejala ya kayak Iya. saya. Dan itu sangat Satu-satu. bahaya. Sangat bahaya, saya diam gitu kan. Iya kalau memang saya tahu OTG, saya begini, insya Allah tidak ada masalah. Nah yang kadang-kadang kan kita nggak ngerti ini. Saya pegang istri saya pegang anak saya, sebagai teman-teman. Itu yang sangat berbahaya. Ya sangat bahaya. Nah, maka yang paling banyak ini sekarang yang OTG itu. Orang tanpa gejala, di fisiknya kuat, ya gitu. Kita nggak tahu. Orang ini jangan-jangan juga OTG ini. Iya. Nggak ngerti kan itu. Makanya tetap apapun itu, ya hidup Jaga kita sekarang protokol. begini. Dengan istri pun juga jangan terlalu dekat kan. Itu kan sama anak-anak kan. Bila pun kalau dulu begitu masuk rumah langsung gendong anak kan gitu. Sekarang jangan lagi. Bersih dulu, mandi udah semua baru kan gitu. Terakhir enggak? Ya. Masih nyinyirin yang tadi. Kalau ada yang ngasungi komandan, Ah. Pak Pratman, kami dukung tadi ini. Gimana? Orang tuh nanti nggak tanggung jawab nanti. Iyalah. Masih membuka atau close? Close lah, Close. Ya, Memang- saya mendoakan siapapun nanti yang akan memimpin Bengkulu ini ya harus kita dukung. Harus. Pesan politik. Pilkada Desember ini momen pesan Ah. sebagai Sebagai putra Bengkulu. Ya. Iya, Tokoh Bengkulu bukan sebagai jenderal. Nah, jadi begini, masyarakat kita kan harus cerdas ini. Masyarakat Ya, harus cerdas. Harus cerdas, jangan hanya gara-gara mohon maaf kita kan masih nih money politik ini kan. Iya. Ya, dampak atau tidak itu kan pasti. Jangan hanya gara-gara dikasih uang 200.000, 150.000, 5 tahun provinsi kita terjual. Ya kan, akhirnya kan masyarakat kita juga. Makanya betul-betul lihat yang kan memang orangnya yang berakhlak baik, Ya. ya kan, yang agamanya bagus, kan gitu kan, ada misinya, kan itu yang kita jangan orang yang nggak jelas kan gitu kan, Jangan orang yang nggak jelas. orang yang nggak jelas jangan itu. Jadi siapapun itu, Siapapun. karena ini proses pemilihan, kalau sudah terpilih, Terpilih. ya harus kita dukung. Karena itulah pilihan masyarakat kita kan. Ya nggak bisa nanti, ya ibaratnya kalau main itu kan pasti ada yang kalah, ada yang menang. Ya. Yang kalah ya udah selesai lah. Selesai. Apa kan Kembali gitu kan. lagi. Balik lagi ya kita dukung yang menang. Dukung kan yang gitu. menang. Itu aja. Udah ada dukungan dah? Kemana? Nggak boleh. Nggak boleh, belum boleh. Oh masih. 5 tahun lagi. Lagi. Saya Masih muda. saya mendoakan aja. Mendoakan Mas. Mendoakan. Covid aja lewat gitu. Ya kan energinya masih banyak. Saya
kepengen dekat sama masyarakat aja. Dekat sama Ya, masyarakat. jadi kepuasan tersendiri saya kalau bisa Ya, sama masyarakat. Pinggir-pinggir, kadang tuh lagi ngobrol sama tukang sampah. Ya. Itu senang sekali saya tuh. Ya, karena kita Kalau kan masih pejabat kan susah, Nat. Hah? Deket-deket sama ini. enggak lah, tanya Bobo. Enggak ya? Oh, ayo ngopi di situ. Iya. Cerutu, ya udah nggak? Aduh, saya terlambat kenal sama komandan ini. Saya cerutunya, baik ngantri cerutunya. Dan saya nggak nyangka. Ada tenar medsos itu. Ada situ. Ada di situ ya. Jadi saya memang begini, saya karena kan hidup saya kan ini kan wilayah Di kebungkuran lingkungan, kan iya. lingkungan. Ini daerah lama ini. Oh, daerah Texas ini dulu nih. Ah, Oh, betul enggak? Itu. Saya kan rumah di depan sana. Ah, tahu kamu kan? Jangan kata ibu sama bapak, jangan lewat kebungkuran. Itu. Jangan lewat kuburan, jangan main sama anak kebungkuran. Jangan main sama anak kebungkuran. Jadi kalau kami main bola di Prapto, nggak boleh sama anak kebungkuran. Jadi main sama lingkungan sendiri. Pasti masalah itu. Masih masalah. Tapi alhamdulillah sekarang udah aman semuanya. Aman lah. Nggak ada lagi saya yang lah. kayak Iya. dulu, tahun 90-an dulu. Nah, iya, tahun 80-an. 80-an juga. Oke Dan, terima kasih Dan. Oke ya, makasih. Salam saya sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf. Mungkin pada saat saya positif itu kan akhirnya orang kan melihat ini. Siap. Wah, ini kan dekat sama Pak Kapolda nih pada waktu itu kan, saya menjadi Kapolda. Udah kamu jauh sana kan itu kan. Iya. Ya saya bilang kalau mau diisolasi semua seluruh masyarakat Bengkulu ini kan seluruhnya kan komunikasikan dengan saya ini kan. Iya. Iya kan, rumah saya Mbak Dinas itu setiap hari itu orang kumpul terus itu kan. Iya. Ya begini kumpulnya kan gitu kan itu kan. Jadi saya mohon maaf mungkin itu tadi gara-gara saya akhirnya mungkin 1 hari 2 hari mungkin bisa tidur sama istri mungkin kan. Wah, kamu jangan tidur sama saya dulu kan. Karena kamu barusan dari rumah Kapolda itu kamu baru ketemu Kapolda kan gitu kan. Jadi saya mohon maaf itu. Tapi itu udah dihentikan ya. Dan? Ya, Udah ternyata memang karena betul. nggak keluar Buktinya duit, memang ya. semua orang yang di ring satu saya, yang di lingkungan saya semuanya negatif. Negatif. Mulai dari istri saya, anak saya, ajudan saya, supir saya, saudara-saudara saya yang kumpul terus itu kan semuanya alhamdulillah negatif. Negatif. Nah itu kan. Jadi Nggak usah paranoid lagi. usah paranoid. Stop paranoid. Nah, paranoid, waspada tetap. Waspada tetap. Ya ikuti protokol kesehatan. Siap. Ya, sukses buat semuanya. Makasih. Kita lanjutkan ngopi sama Duren ya. Kita ngopi lagi. Kan bro. Cacam nih ya. Cacap nian.